Nama saya Syafratul Muna, NPM saya 2107110010. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ingin menjelaskan tentang 8 kompetensi utama ahli kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi. Di dalam kesehatan masyarakat ini, kita tidak hanya mensosialisasikan tentang kesehatan, namun juga kita harus mampu menganalisis suatu masalah yang terjadi di kesehatan masyarakat dengan menentukan titik permasalahan serta merancang proses pemasalahan yang ada. Dan dalam pengumpulan data, kita harus memperhatikan dengan benar agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam menginput data dengan menggunakan teknologi serta informasi yang telah kita dapat. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan. Perencanaan program dan kebijakan ini bisa dijelaskan dengan susunan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di kemudian hari, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan dari pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Perencanaan ini bisa diartikan juga sebagai suatu proses pengembalian atau pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita harus profesional dalam menjalankan tugas. Salah satunya yaitu kita harus mampu berkomunikasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat tersebut tahu bahwa kesehatan itu sangat penting untuk dijaga, serta kesehatan itu sangatlah mahal. Yang keempat, memahami budaya setempat. Pemahaman budaya sangatlah penting di bidang kesehatan masyarakat karena dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang-orang sekitar agar tidak mengalami shock dan tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat di sekitar. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama, maupun budaya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, terutama di kesehatan masyarakat, kita harus mampu untuk menumbuhkan kesadaran maupun kemauan dalam meningkatkan kesehatan serta memelihara kesehatan tersebut. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Di sini, di dasar kesehatan masyarakat, kita harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan terpenuhi secara menyeluruh pada masyarakat luas agar semua berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama itu kewajiban individu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai bagian dari masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan kewajiban kita untuk mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Dari semua itu dapat meliputi kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan juga pembangunan berwawasan kesehatan. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan dan terampil dalam bidang manajemen. Salah satu yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat ini ialah kita harus mampu menganalisis keuangan agar semua program yang telah tersusun untuk kegiatan kedepannya berjalan dengan baik. Kita juga mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari pihak eksternal. Dana yang kita dapat akan digunakan untuk mengelola program yang akan dilaksanakan. Dana yang keluar harus bersifat transparan, yang artinya semua pengeluaran harus dijelaskan secara detail. Ini bertujuan agar untuk kedepannya kita dapat lebih profesional dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, kita juga harus memantau kinerja program. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Mengapa sebagai tenaga kesehatan itu harus perlu mempelajari kepemimpinan? Jadi di sini kita sebagai tenaga kesehatan pastinya harus dapat memimpin masyarakat-masyarakat dalam sistem mengintegrasikan pelayanan kesehatan. Dari banyak hal-hal yang harus dilakukan, tentunya sangat membutuhkan seseorang yang dapat memimpin
dengan cara berpikir sistem, karena ini dapat melibatkan berbagai pihak baik dari bidang kesehatan, keuangan, sosial, maupun sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan pemimpin yang mengerti keseluruhan aspek yang terkait pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.